Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Islamiyah dengan NIM 2005001110256. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu dosen Amelinda Fania MM. Soal yang pertama yakni bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM. Jawabannya yakni sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan yang akan datang. Jika ditinjau dari pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara sistem informasi dari perusahaan yang berskala besar dengan perusahaan yang berskala kecil atau UMKM yaitu terletak pada data. Jadi, perbedaan yang paling utama yaitu terdapat pada kompleksasi data, di mana semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks pula data yang akan diolah menjadi sistem informasi. Soal yang kedua yakni bagaimana cara kita mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace dan pasar offline atau pasar konvensional, ruko, toko retail, dan lain-lain. Jawabannya yakni menurut Day dan Winsley tahun 2010 menyatakan bahwa kemampuan manajemen mengenali pesaingnya akan membantu dan menggali berbagai informasi mengenai apa dan bagaimana pesaing menjalankan bisnis serta model strategi yang diterapkan. Jadi, ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi pesaing usaha kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang berpotensi mengancam perusahaan. Yang kedua, yakni mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing saing. Yang ketiga, yakni memanfaatkan dan menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat, kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan pribadi pesaing kita. Soal yang ketiga yakni apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting dan sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Jawabannya yakni menurut Cipto dan Chandra tahun 2012, segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Masing-masing perusahaan pasti memiliki produk yang berbeda dan unik dari perusahaan kompetitornya. Untuk melakukan pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Adanya pembagian segmen pasar dapat membantu perusahaan agar mampu mengetahui tingkat kebutuhan dan keinginan para konsumen dengan lebih baik. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih mudah menawarkan beragam jenis penawaran ataupun promosi yang sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar secara efektif, maka secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat. Soal yang keempat yaitu mengenai studi kasus tentang bisnis Bayu, yaitu yang pertama, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen di kedai Bayu sesuai dengan sasaran? Dan yang ketiga, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Menjawab soal yang pertama, yakni langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Jawabannya yakni langkah awal yang seharusnya dilakukan Bayu adalah melakukan promosi.
Di era yang serba canggih akan teknologi ini, kita bisa memanfaatkannya untuk promosi melalui internet marketing, di mana internet marketing menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 adalah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya serta membangun hubungan dengan pelanggan melalui media internet. Jadi, promosi lewat media sosial saat ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk menarik pelanggan dan juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Manfaat lain yang didapat yaitu kita bisa memasarkan produk kita secara lebih luas agar lebih cepat dikenal oleh customer. Yang kedua yakni bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen di kedai Bayu sesuai dengan sasaran. Jawabannya yakni cara menentukan segmen pasar adalah dengan mengelompokkan produk yang akan kita jual dan menyesuaikan dengan minat serta kebutuhan pelanggan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berbisnis, yakni mencakup segmentasi lokasi, waktu, harga, psikografis, sosial budaya, dan juga demografis. Itulah sebabnya diperlukan riset yang lebih mendalam untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Dan juga ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan target pasar, yaitu yang pertama, mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Kita bisa mencari tahu apa saja kebutuhan konsumen saat ini dengan cara bertanya langsung kepada konsumen atau melakukan tes produk. Yang kedua, yakni mengetahui perilaku konsumen. Kita bisa memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah konsumen menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, yakni mengolah dan menganalisis data. Fungsi dari menganalisis data adalah sebagai acuan dalam menentukan strategi untuk menyusun dan memasarkan produk. Dan yang keempat, yakni menentukan strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran pada setiap segmen pasar tentunya berbeda-beda, sesuai dengan target yang akan dicapai. Misalnya, bisnis yang kita jalankan saat ini menyasar konsumen anak muda atau generasi milenial yang melek akan teknologi dan penggunaan media sosial. Maka, cara pemasaran yang baik adalah dengan promosi online seperti promosi di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, ataupun TikTok. Dengan begitu, target pasar akan lebih efektif. Dan yang terakhir yakni apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya. Jawabannya yakni saran untuk Bayu ke depannya dalam mengolah bisnisnya adalah lebih selektif dalam menentukan target apa yang tepat untuk memasarkan produknya secara langsung maupun melalui online, baik itu promosi melalui media brosur maupun lewat media sosial berupa Instagram, Twitter, Facebook maupun TikTok. Dan juga menentukan segmen pasar secara tepat agar proses bisnisnya lebih berkembang dan banyak dikenal oleh pelanggan. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan soal UAS saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.